Nabi pasti benar dan harus terjadi nubuah-nubuah itu. Rekan sekalian, saya sudah berusaha, saya sudah ingin mencari tahu. Selama ini saya mencari tahu, ada tidak kelompok lain yang saat ini sudah ujlah dan di dalam ujlah itu sangat memegang erat, memegang bara api di tangannya. Alhamdulillah saya tidak ada. Ada banyak kampung akhir zaman memang, tapi itu komersial. Akan mengambil satu tema yang luar biasa, yaitu petunjuk dari Allah kepada Mbak Koni. Dan ini mimpi ini luar biasa teman-teman sekalian ya. Ini sangat menjadi rangkuman banyak mimpi-mimpi yang lain yang bertema perbuatan manusia sendirilah pintu langit akan disentuh. Dan dari sentuhan itu akan turun rentetan kejadian besar di atas kepala umat. Kalau bahasa umumnya, singa tidur dibangunin. Ya. Dari tema ini sangatlah benar. Bayangkan, hari ini banyak orang bangga, senang dipertuhankan. Contoh, golongan Ba'alawi, Habib-Habib itu sudah menyentuh langit itu. Senang dipertuhankan. Ya. Bahkan membuat ajaran baru yang luar biasa ya, yang tidak masuk akal dan menyelisih akidah yang sesungguhnya ya. Bayangkan seorang mayit yang belum tentu juga dia selamat bisa menyelesaikan 70 kehidupan manusia, padahal hanya milik Allah yang bisa menyelesaikan. Bayangkan, jauh dari Islam yang sesungguhnya, jauh bumi ke langit. Padahal yang diminta itu juga belum tentu, bahkan dia bisa jadi ahli neraka. Bayangkan, bisa jadi kan ahli neraka ya, karena kita tidak tahu seseorang apa masuk surga atau tidak. Rasulullah SAW pun tidak tahu kecuali malaikat Jibril yang masih tahu. Jadi itu satu hal yang berat sekali. Demikian juga banyak sekali orang-orang yang beraliran aneh-aneh ya. Terutama hari ini kita lihat orang-orang toreko, orang sufi, punya ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Ya. Nah ini menyentuh langit ini. Kemudian kemaksiatan merata semua. Sekarang di sosial media lihat, hampir seluruhnya bersentuhan, ya, mendominasi fitnah. Bayangkan hari ini mungkin ribuan, barangkali puluhan ribu yang lain memamerkan tubuhnya, memamerkan badan-badannya yang dianggap seksi. Ya. Banyak sekali lagi. Makanya agar saya pribadi tidak tergelincir dengan ujian-ujian itu, maka saya sudah beberapa minggu ini saya hapus logout seluruh sosmed, kecuali YouTube saya sisakan ya, karena begitu besar sekali fitnah yang ada. Jadi sudah menyentuh langit ini, membangunkan macan tidur ya. Ajab akan segera datang. Baik, inilah tema besar yang akan kita sampaikan, dan insya Allah sesuai dengan fakta hari ini ya. Saya bacakan mimpinya ya. Saat itu seperti malam hari, saya Koni melihat beberapa anak sedang bermain petasan kembang api. Salah satu petasan tersebut melesat ke atas, kemudian menyenggol langit dan meledak di atas langit.
Namun anehnya suaranya tidak terdengar, hanya terlihat cahaya saja. Setelah itu muncul beberapa kali ledakan berikutnya yang juga tidak bersuara. Saya kaget dengan fenomena tersebut, kemudian saya masuk ke rumah orang tua saya. Mimpi ini dengan izin Allah merupakan sebuah penglihatan sekaligus memberi peringatan dan kabar gembira yang syarat dengan isyarat kosmik tentang tanda-tanda zaman yang sedang dan akan dipertontonkan langit kepada penduduk bumi. Coba perhatikan, sebentar lagi Allah pertontonkan kepada kita. Sesuai kan? Dengan ramalan BMKG sesuai. Sebentar lagi di Indonesia dan di Asia dan di banyak negara akan terjadi gelombang-gelombang gempa, gelombang-gelombang tsunami yang akan mencekam manusia. Dan di sini ada tandanya berantai. Berarti betul lah seperti yang kita sampaikan. Padahal mimpi ini baru beberapa hari yang lalu mimpi. Yang berikutnya, setting malam hari menjadi panggung kelalaian umat. Artinya ya, anak-anak yang bermain petasan melambangkan mayoritas manusia sibuk dengan permainan dunia yang ramai sekali, tapi kosong, termasuk di masjidnya. Apalagi banyak masjid Balawi itu ada foto, bayangkan, di tempat arah kiblat. Itu ada foto itu. Yang sekarang punya warisan dari orang tuanya Majelis Rasulullah itu. Masih begitu. Luar biasa ya. Jadi di mana-mana masjid megah, tetapi kosong dari iman. Karena hampir semua ada dalam kapal yang sama, yaitu kapal yang kosong dengan keimanan, kapal yang penuh dengan kesyirikan, kapal yang penuh dengan membawa beban dosa. Jadi bagaimana tidak mau menyentuh langit? Begitu besar sekali perkeliruan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Kosong, ramai kan, pengajian, ramai, satu lapangan penuh, bertruk-truk, ratusan ribu bahkan pernah ada jutaan kumpul. Tetapi sesungguhnya bukanlah ibadah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya ramainya saja. Ya. Lalu dari permainan itu, salah satu petasan melesat ke atas, menyenggol langit dan meledak di atas langit. Sebuah isyarat bahwa dari perbuatan manusia sendirilah pintu langit akan disentuh. Dari sentuhan itu akan turun rentetan kejadian besar di atas kepala umat. Nah ini dia, sangat sesuai dengan banyak mimpi Muhammad Qasim, sangat sesuai dengan banyak mimpi umat Islam lainnya. Azab segera akan turun. Manusia boleh berhitung. Indonesia disampaikan oleh Presiden kita tahun depan harus mencapai kemajuan ekonomi 6,sekian%. Optimis, ya. Negara yang lain pun mencatat kemajuan, optimis. Tetapi lupa bahwa Allah akan menurunkan azab sehingga yang terjadi perhitungannya pasti meleset. Azab Allah itu datang dengan tiba-tiba. Maka ada dalam mimpi, karena sekalian, di atas bulan Juni sebaiknya kita tidak kemana-mana, ya. Nah itu isyarat. Karena ada satu logika, rekan sekalian, ya. Bagaimana mungkin kebangkitan Islam dari Indonesia
atau dari bahasa hadis dari timur. Dan akhirnya kita paham Indonesia lah menjadi trigger dalam kebangkitan Islam untuk dunia. Rasanya hari ini kita berhitung, saya coba menghitung dari sisi ilmiah, dari sisi apapun, psikologi atau apapun, mustahil itu. Nggak punya kemampuan apa-apa Indonesia karena sudah terbelit dengan sistem yang ada. Sistem politik juga demikian, mengandalkan, memperjuangkan golongan. Bagaimana mungkin bangkit? Sementara dosa begitu besar sekali ya, dosa syirik, dosa korupsi, dosa apapun. Jadi tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa bangkit? Sementara kita juga pengikutnya banyak ya, yang melakukan syirik. Bahkan pengikut kita banyak mempertuhankan manusia. Ini mustahil. Maka mimpi ini menjadi masuk akal. Kenapa? Semua akan Allah porak-porandakan dengan azab, ya. Itu menjadi masuk akal dan akan Allah jatuhkan semua cengkraman hari ini. Maka manusia cenderung saat begitu mencari kebenaran. Manusia saat situasi itu datang akan mencari Allah dan mencari mungkin sosok-sosok atau kelompok-kelompok yang bersuara benar, ternyata benar ya, ternyata benar. Nah, akan dicari pada saat itu. Jadi masuk akal sekali. Dalam waktu setahun, 2 tahun ke depan harus berubah politiknya, ekonominya dan segala macam. Tidak mungkin terjadi kecuali atas hantaman doa dari Allah berupa ajab. Kita kan politiknya dicengkram dengan sistem politik yang liberal. Bagaimana mungkin kita bisa berhadapan dengan Amerika sementara kita BSD-nya Amerika? Sementara di dalam banyak petunjuk jelas sekali ya, Amerika itu bagian dari musuh umat Islam, terutama pemerintahnya. Memang belum tentu rakyat ya. Rekan saya, kita teruskan ya. Yang paling memukau dari mimpi ini lihat, memukau. Artinya jarang orang mendapat mimpi ya. Ciri ledakan itu bersinar terang namun sunyi tanpa suara. Ya. Kita tidak pernah terpikir ada orang yang mimpi ada sebuah ledakan, tetapi kok sunyi. Lihat, luar biasa ya. Ini adalah ciri khas tanda-tanda Allah yang hanya bisa ditangkap oleh mata hati yang benar-benar sadar, yang basirohnya bening, basirohnya jernih. Sedangkan mayoritas manusia yang sedang asik bermain dalam mimpi tadi sama sekali tidak mendengarkan itu artinya. Ada ledakan, tapi kok sunyi gitu. Artinya apa yang sekalian? Allah sudah memberi tanda, Allah sudah memberi ujian, permulaan, tetapi manusia tetap asik. Dan bahkan kita yang menyampaikan kebenaran ini dibenci. Luar biasa memang ujian itu. Rekan sekalian, ledakan yang berulang beberapa kali menandakan tawatur isyarat. Artinya isyarat ini tawatur levelnya, yakni tanda-tanda yang datang nanti akan beruntun satu demi satu seperti untaian tasbih yang putus. Lihat. Jadi rekan sekalian, seperti yang kita sampaikan berkali-kali, ajab nanti itu akan beruntun. Mungkin beda sebulan, beda 2 bulan. Ya. Baru kaget dengan ini, sambung lagi dengan lain. Lalu kemudian perang juga dan sebagainya. Pokoknya intinya berantai. Ya. Yang membuat dunia goyah. Rekan sekalian yang di rumah yang baru bergabung,
silakan bisa menghubungi Majelis Gajah. Kami sudah menyusun roadmap dan blueprint yang sejalan dengan mimpi ini. Mimpi ini belum masuk ke roadmap blueprint. Sama dengan kemunculan mimpi orang Palestina, orang gajah di Palestina. Tahun-tahunnya persis seperti yang kita selesaikan roadmap blueprint. Padahal itu belum masuk kepada blueprint kita, karena itu blueprint dibuat jauh sebelum mimpi itu. Kalau luar biasa ya. Jadi blueprint roadmap Majelis Gajah jangan diabaikan, karena itu adalah kumpulan ribuan mimpi ya. Dan terbukti kebenaran-kebenaran seperti juga yang diterima oleh Mbak Koni ini ya. Jadi persis seperti yang Baginda Nabi sampaikan, peristiwa di ujung akhir zaman ibarat tasbih yang putus cepat sekali satu dengan yang lain, saling berantai dengan jarak yang sangat dekat dan membuat manusia tidak siap. Kekagetan Mbak Koni adalah tanda terbangunnya kesadaran rohaninya, dan tindakan manusia ke rumah orang tua adalah simbol kembalinya kepada fitrah, kepada akar iman, kepada perlindungan syariat dan rohim rohani. Rekan sekalian, Mbak Koni itu sesungguhnya banyak mimpi, dan mimpinya luar biasa rata-rata ya, saya lihat dalam sekali arti takwil. Justru orang-orang yang diberikan Allah petunjuk rata-rata justru terus ingat ke tanah uzlah, ingin segera. Karena begitu banyak orang bermimpi tetapi hambatan keluarga dan sebagainya yang membuat terhambat. Namun alhamdulillah sebagian sudah ada di sini. Tapi suara setan, suara mewakili Dajjal, ngapain itulah? Padahal yang bersuara itu sering kesini memuji-muji kita. Hebat katanya, Masya Allah, gajah ini luar biasa. Padahal guru kami katanya mencari ujlah juga. Tapi ketika kepentingannya tersenggol, kampanye, ngapain ujlah? Munafik sekali ya. Jadi orang-orang begitu Allah singkirkan, terbukti ya. Justru tempat ujlah lah yang saat ini tepat di dalam rangka menghadapi fitnah-fitnah dan azab Allah. Karena harus ada yang terjadi. Rekan sekalian, jelas hadis ujlah itu sahih, hampir semua. Kalau seandainya hadis itu tidak ada satupun yang melaksanakan, maka tidak mungkin ada hadis yang lain bahwa di antara manusia ini akan tetap ada sekelompok manusia yang berjalan di atas kebenaran dan mereka tidak akan terkalahkan. Berarti gugurlah kebenaran Nabi kalau sampai tidak ada yang melaksanakan perintah Nabi itu. Jadi yang sekarang kampanye, orang-orang yang pernah kesini mengatakan jangan ujlah, itu suara Dajjal. Mulut Anda dipakai untuk kepentingan Dajjal. Karena Anda menghalang-halangi hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Anda menghalang-halangi takdir bahwa kebenaran Nabi pasti benar dan harus terjadi nubuah-nubuah itu. Rekan sekalian, saya sudah browsing, saya sudah ingin mencari tahu. Selama ini saya mencari tahu, ada tidak kelompok lain yang saat ini sudah ujlah dan di dalam ujlah itu sangat memegang erat, memegang bara api di tangannya. Alhamdulillah saya tidak ada. Ada banyak kampung akhir zaman memang, tapi itu komersial. Dikelola oleh PT sekian ratus juta, membangun rumahnya,
ya, bahkan miliaran. Itu bukan kampung akhir zaman. Yang dimaksud ujlah itu adalah villa, indah rumah. Tetapi konsep ujlah sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW jauh. Jadi sadarlah Anda orang-orang yang menghalangi ujlah, karena suara Anda, mulut Anda adalah mulut Dajjal. Kenapa? Karena berarti menggagalkan, berniat menggagalkan nubuah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena harus ada. Ya, apalagi di dalam hadis, walaupun para ulama mengatakan doib, jelas sekali harus ada pembantu Al-Mahdi yang memang ujlah, yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Ya, harus terjadi. Jelas sekali. Rekan sekalian, dari sini kita mulai paham bahwa inilah mimpi yang luar biasa, di mana pesan utama dalam mimpi ini, siapa yang melihat cahaya-cahaya sunyi, segeralah pulang ke rumah fitrah sebelum ledakan sesungguhnya tiba. Pesan intinya begitu. Kembali ke fitrah. Apa ke fitrah? Tujuan hidup ini adalah ibadah kepada Allah. Itu fitrah yang paling dasar. Jadi rekan sekalian, mereka semua yang di sini sadar harus kembali kepada fitrah. Tetapi ketika kita berada di lingkungan yang penuh dengan darah, penuh dengan dosa, penuh dengan lumpur, sulit kembali kepada fitrah. Karena manusia itu punya kelemahan yang paling mendasar. Jika kita berjuang sendiri-sendiri lemah, saya pun sama. Rekan sekalian, ini sejujurnya saya ya. Bukan berarti semua tidak jujur, tapi maksud saya apa adanya. Di sini kita semangat berarti beribadah. Coba rekan-rekan sekalian, seminggu saja di luar. Belum tentu rekan-rekan saum, belum tentu rekan-rekan tahajud. Mungkin awal-awalnya masih semangat, tapi lama-lama luntur. Dan itu saya rasakan. Memang betul berat kalau kita berada di tempat yang bukan perlindungan yang Allah kehendaki. Ya. Maka jangan jealous bahwa di tempat ujlah ini, majelis gajah dan di orang-orangnya juga demikian, para leadernya dimimpikan ratusan orang. Dari uraian tadi kita bisa menyimpulkan bahwa mimpi ini syarat peringatan tentang tanda-tanda zaman yang sudah mulai dipertontonkan oleh Allah. Dimulai dengan hal-hal yang sifatnya masih kecil-kecil. Sudah terlihat di ufuk timur, sudah terlihat di ufuk barat, dan lihat di Jazirah Arab. Manusia sudah hampir tidak ada harganya, ya. Itu Allah pertontonkan. Tetapi manusia lalai, tetap saja tetap menikmati dan tidak mau kembali kepada fitrah manusia. Padahal fitrah manusia itu Allah mampirkan kita di dunia untuk ibadah, dan kita hidupnya bukan di sini, tapi di akhirat kelak. Maka bagi orang syuhada, bagi orang yang syahid, kematian itu kenikmatan yang dahsyat. Maka carilah kematian karena Allah. Ya. Poin kedua ini, umat manusia digambarkan sebagai anak-anak yang sibuk bermain petasan. Mereka tenggelam dalam hiruk pikuk dunia yang ramai tanpa makna. Terjebak dengan
fitnah iblis yang memang ingin melalaikan kita, terjebak dengan fitnah iblis yang ingin kita lebih mencintai dunia, takut dengan kematian, takut dengan jihad. Padahal bagi orang yang menyadari jihad itu adalah pintu yang paling mudah untuk mencapai surga. Ya. Faktanya demikian. Poin ketiga dari mimpi tadi, pintu langit akan tersenggol sebagai ulah manusia sendiri, dan dari sanalah turun rentetan kejadian besar. Mari kita lihat ke depannya. Dan Allah sudah menjamin bahwa orang-orang yang ujrahlah yang Allah selamatkan sebagai pembantu utama Al-Mahdi, dan tentu namanya pembantu utama Al-Mahdi itu orang-orang yang harus ditempa menjadi potongan besi yang ditempa. Itu adalah filosofi dasar yang benar. Tidak mungkin menghasilkan kelompok perjuangan tanpa diuji. Ujiannya mungkin bahkan selevel Nabi, walaupun bukan para Nabi, tapi bisa jadi ujiannya hampir sama mendekati ujian Nabi. Hampir mendekati ujian para sahabat, walaupun mungkin bentuknya yang berbeda. Dulu mungkin hampir dibunuh fisiknya, sekarang beda bentuknya, dibunuh karakternya, dibunuh haknya, dan sebagainya. Bisa jadi hampir sama. Ya, karena dulu belum ada sosmed, maka fisiklah yang diganggu. Tetapi sekarang mental, psikologi, karakter, dan sebagainya. Itu bisa jadi lebih menyakitkan bagi orang yang tidak siap. Jelas sekali rekan sekalian. Jadi ulah manusialah yang menurunkan azab Allah. Yang keempat, tanda-tanda ini bersifat terang secara cahaya namun sunyi secara suara. Artinya apa? Hanya dilihat oleh mata hati orang-orang yang waspada, sementara mayoritas tidak menyadarinya dan tidak menyukainya. Sudah ujung akhir zaman, tidak suka dia. Dan itu dibuktikan tidak sedikit personal yang memblokir saya. Tidak sedikit, hampir semua di mana saya ada di grup dikeluarkan. Bahkan terakhir rekan sekalian, 3 bulan lalu saya dimasukin ke tokoh-tokoh ya. Di situ ada profesor, akademisi, macam-macam. Tiba-tiba saya share terus mimpi dikeluarkan. Dan dulu dia tuh pernah EPI dan sama Habib juga. Dia tahu mungkin saya bukan dia admin dikeluarkan. Tapi alhamdulillah kan ketika kita di grup kan ada nomor-nomornya masih ya. Nah, saya rencananya nanti capri satu-satu ya. Tapi saya belum sempat. Baik rekan sekalian, yang kelima, ledakan yang berulang menunjukkan tawatur isyarat. Tanda-tanda akan datang beruntun, bukan satu kali peristiwa, melainkan sebuah rangkaian peristiwa besar yang akan mengguncang tatanan dunia hari ini. Mengkolapskan Amerika, mengkolapskan Israel, walaupun mereka akan berjaya dulu. Sesuai mimpi Muhammad Qasim dan mimpi kita, teman-teman, memang mereka akan masuk kepada perangkap di ujung kehancuran mereka. Mereka akan menguasai Jazirah Arab, menghancurkan Jazirah Arab, tapi itu adalah jebakan terakhir buat mereka. Dan kita yang akan menghadapinya ya. Rekan sekalian yang akan terbang untuk berhadapan dengan mereka. Tetapi harus lolos dari ujian Allah ya.
Karena di situ jelas mereka adalah orang-orang yang bagai ditempa dengan menjadi potongan besi, ya. Bapak ini sebagai pemimpin ada salah satu orang yang dibukakan mata untuk melihat tanda-tanda bisu tersebut. Sebuah kemuliaan sekaligus amanah. Tuh lihat tampilnya. Sebuah kemuliaan. Maka rekan sekalian yang sekarang hari ini mengatakan gak usah dengar, hanya mimpi kosim saja, itulah mulut yang dipakai oleh Dajjal. Karena ingat, mubasyirat itu akan diterima oleh banyak orang. Itu Nabi yang katakan dalam banyak hadis. Demikian juga dengan mimpi Muhammad Qasim sendiri, akan banyak orang yang menerima mubasyirat selevel Muhammad Qasim dan sama, ya. Jadi berbahagialah teman-teman sekalian yang ikut kapal Majelis Gajah, karena ada 7 mimpi kapal Majelis Gajah lah yang akan berlabuh sampai tujuan, ya. Tindakan pulang ke rumah orang tua adalah perintah ruhani. Kembalilah, wahai manusia, kepada fitrah, kepada syariat, kepada akar keimanan, karena di sanalah satu-satunya tempat berlindung. Masya Allah, ya. Jadi nggak usahlah kayak Imam Munyil tuh, ya. Kalau dikawal tuh sampai ratusan orang, nggak usah. Benteng kita, pengawal kita apa? Ini kembali ke fitrah, kembali kepada syariat, kembali kepada akar keimanan, ya kan? Karena di sana lah satu-satunya berlindung, tempat perlindungan pada Allah. Tidak usah dikawal orang rame-rame. Ya. Berarti menunjukkan kalau manusia masih dikawal orang, menunjukkan dia tidak yakin dengan perjuangan. Dia menunjukkan dia tidak yakin kepada Allah. Betul? Kalau yakin kepada Allah sendirian aja ke Bandung juga. Walaupun bukan berarti kita sombong, tetap kita jaga diri, waspada, dan selalu membawa sesuatu yang bisa menjaga apa? Lebih menjaga apa coba? Menjaga kepercayaan diri, itu sebetulnya lebih kepada itu. Karena kita nggak punya apa-apa, ditembak juga kita mati. Tapi membawa sesuatu yang minimal kita mencapai titik kepercayaan diri. Ya, itu maksud saya. Selama ini kita harus tetap waspada. Mimpi ini juga merupakan ajakan kepada umat agar tidak terus-menerus menjadi anak-anak yang bermain, melainkan menjadi orang dewasa secara rohani, membaca tanda-tanda Allah. Jadi rekan sekalian yang ada sekarang masih hidup menjadi penduduk dunia, mereka itu seperti anak-anak yang sedang bermain. Wahai penduduk dunia, Anda saat ini adalah anak-anak yang sedang bermain. Dan berbahagialah penduduk rohani, karena Anda sudah menjadi penduduk dewasa, menjadi orang-orang yang dewasa. Dewasa dalam apa? Dalam ruhani, dalam pandangan Allah. Luar biasa, ya. Rekan sekalian, seharusnya mendengar ini semua manusia tersentuh, karena sangat sesuai dengan fakta yang ada. Wahai penduduk dunia yang masih anak-anak yang sedang bermain, ayolah membaca diri, membaca dunia, membaca lingkungan. Lihat, persis sudah sampai puncaknya kezaliman yang sudah dinubuahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ulamanya seburuk-buruknya makhluk hari ini, betul. Masjidnya ramai tapi kosong dari hidayah, betul.
Qurannya hanya jadi pajangan, betul. Jutaan penghafal Quran tapi tidak tahu isi Quran, silakan. 22 juz silakan suruh menyampaikan isi Quran. Bingung dia. Karena yang hafal hanya teksnya saja. Itulah yang Nabi katakan. Apalagi banyak sekali yang sudah sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Maka wahai anak-anak, kembalilah kepada fitrah untuk Anda menjadi manusia yang paham tentang ruhani. Karena dewasa hari ini adalah dewasa ruhani, bukan dewasa usia.